Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bisa bersekutu bersama-sama sebagai saudara-saudara seiman. Bapa, berbicaralah pada kami pada pagi hari ini. Roh Kudus, ajarlah pada kami tentang firman yang akan kami lihat atau kami pelajari pada pagi hari ini, tentang amanat agung daripada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hatimu pada hari ini, di ruangan ini. Hamba berdoa untuk teman-teman semua yang sedang bergumul di dalam kehidupannya. Hamba teringat akan beberapa teman-teman yang kehilangan pekerjaan pada saat ini. Tuhan tolong bantu mereka, bantu beri kekuatan pada mereka. Tuhan juga tolong bantu keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, hubungan antara orang tua dengan anak, suami istri, kakak adik, orang tua. Tuhan tolong jaga mereka selalu. Bapa, hamba juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan, dimanapun siapapun mereka, Tuhan tolong jenguk mereka. Ingatkan mereka bahwa dalam keadaan apapun, Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Kami pun juga sebagai satu persekutuan teringat akan Pak Made yang sedang melayanimu di tempat yang cukup jauh. Tuhan tolong lindungi beliau, berikan hikmat pada beliau dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Berikan kekuatan pada saudara-saudara seiman di mana Pak Made bersekutu atau melayani. Kami juga teringat akan Oma Siti yang masih dalam tahap recovery. Kami bersyukur karena beliau dalam keadaan yang cukup baik, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tuhan tolong kuatkan iman daripada Oma dan berikan kekuatan, hikmat juga pada suster dan dokter yang merawat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini dimanapun mereka berada. Engkau tolong bersama-sama dengan mereka. Kuatkan iman mereka selalu Bapa. Dan segala kemuliaan hanya dalam nama anakmu, hanya untukmu saja Tuhan. Dan kiranya Engkau bantu hamba untuk memberitakan firman-Mu dengan kebenaran dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dan sempurna ini, hamba naikkan, amin. Ya, oke. Saya mengajak kita untuk tetap buka Alkitab sama-sama. Ini satu bagian yang terus terang saya susah gampang ya. Kalau kita berbicara mengenai hal tentang misalnya penginjilan, saya rasa dengan topiknya amanat agung atau bagian ini mungkin sebagian dari kita sudah kira-kira bisa punya sense gitu tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Tapi menariknya kalau saya berjumpa dengan beberapa orang berbicara atau bertanya tentang hal penginjilan, respon daripada orang-orang tuh seringkali mengatakan pada saya bahwa, Rudy, ini bukan karunia saya. This is not my gift. Tugas ini dan tanggung jawab ini adalah orang lain. Not me, tapi dia. So and so, but not me. Atau tugas ini hanyalah berlaku untuk pendeta. Tapi terlebih menariknya juga, bahkan ada pendeta pun hamba Tuhan yang mengatakan bahwa penginjilan ini adalah bukan karunia dia. Jadi dengan secara tidak langsung mengatakan bukan tugas dia. Tugas dia hanyalah khotbah hari Minggu, penginjilan orang lain. Menarik buat saya untuk berpikir atau setelah mendengar respon daripada orang-orang. Dan juga pada saat yang bersamaan mengingatkan saya dan bahkan juga menegur saya pada saat membaca bagian ini sekali lagi. Maka itu saya bilang susah-susah gampang buat diri saya sendiri pun. Karena saya bergumul banyak di dalam bagian ini. Untuk mencoba mengerti apa sesungguhnya yang dituliskan atau diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita lihat ya. Di ayat 16. Kemudian ke-11 murid pergi ke Galilea. Pada saat ini Tuhan Yesus sudah bangkit, konteksnya ya, backgroundnya, latar belakangnya. Tuhan Yesus sudah bangkit dan tidak lama lagi nanti dia akan kembali kepada Bapa. Dan dikatakan di ayat 16 ke-11 murid. Kenapa? Karena satu murid sudah game over, yaitu Yudas Iskariot. Jadi tinggal 11, dari 12 tinggal 11. Ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka.
Dan yang menarik di sini kita melihat bahwa ketika mereka melihatnya, ketika 11 murid, bayangkan sejenak ya, ke-11 murid telah berjalan atau berada di bawah bimbingan pemuritan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun. Dan mereka bahkan telah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka bahkan telah mendengar pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Dan bahkan sekarang mereka telah melihat bahwa Yesus bangkit dari matinya. Tetapi apa yang ditulis di dalam Matius, ketika mereka melihatnya, mereka menyembahnya. Dalam bahasa Yunani disebut proskuneo. Proskuneo menyembah itu artinya lutut kena tanah. Dan bahkan di dalam kebudayaan timur ada yang dahinya itu atau jidatnya itu menyentuh tanah. Itu sebenarnya proses penyembahan di dalam bahasa Yunaninya, konteksnya. Ini satu pelajaran juga buat kita, khususnya di lingkungan-lingkungan Kristen Protestan ya. Seringkali kita masuk gereja tuh langsung kadang-kadang ada anak-anak yang atau orang-orang yang kakinya langsung kayak nonton di bioskop aja gitu. Padahal kita sedang menghadap kepada Tuhan kita. Saya rasa terus terang jarang di antara kita, khususnya di lingkungan gereja Protestan sekali lagi, yang orang melakukan penyembahan seperti ini, di mana lutut berada dengan tanah, menyentuh tanah, lalu apalagi dahinya dia menyentuh tanah. Tapi ini yang dikatakan dalam Injil Matius, mereka menyembahnya. Tetapi di tengah-tengah ini semua, ada sebagian dari 11 murid ini yang ternyata beberapa ragu-ragu. Sekali lagi, 3,5 tahun mereka berada di bawah bimbingan Tuhan Yesus. Mereka melihat, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, melihat mujizat yang dilakukan, dan bahkan Yesus telah bangkit sekarang dari mati, tetapi masih ada yang ragu-ragu, ya, yang unsure. Kalau kita bisa tarik pada hari ini kehidupan kita, tetapi masih banyak, tetapi ada beberapa atau mungkin banyak di antara orang Kristen yang setiap minggu ke gereja, tetapi masih ragu-ragu akan imannya pada Kristus. Ayat 18 lalu Yesus, saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat 18 ini. Sebelum kita lompat ke ayat 19-20 ya, keamanan agung itu sendiri. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Garis bawahi, segala kuasa. All authority in heaven and on earth has been given unto me. Kenapa ini penting? Kata segala kuasa. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin mengajak kita sebentar untuk melihat Efesus, atau saya akan bacakan Efesus pasal 1 ya. Efesus pasal 1 ayat 20. Ayat 19. Efesus pasal 1 ayat 19. Ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Dia berbicara tentang kuasa kemuliaan daripada Allah. Ayat 19 ini saya lompat ya. Jadi Efesus pasal 1 ayat 19 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya, kuasa Allah bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kembali apa yang dituliskan oleh Matius, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada 11 murid, segala kuasa, all authority has been given unto me in heaven and on earth. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Kenapa ini penting? Karena ini memberikan dua dampak. Memberikan dua implikasi. Karena segala kuasa telah diberikan padaku. Bayangkan sejenak ya, seorang pemimpin negara tertinggi, presiden misalkan,
Ketika dia berkata sesuatu, dia memerintahkan sesuatu kepada para menterinya, atau seorang raja, ketika dia memberikan perintah kepada ajudan-ajudannya, mereka harus melaksanakan apa yang diperintahkan tersebut. Kenapa? Karena pemimpin negara ini mempunyai kuasa. Kuasa telah dipercayakan, telah diberikan kepada mereka sebagai pemimpin negara tertinggi. Sehingga omongan atau apa yang keluar dari mulut si pemimpin mempunyai suatu bobot, mempunyai suatu otoritas. Sehingga para menteri atau ajudan harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Dengan demikian, apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa otoritas telah diberikan kepadanya, segala kuasa telah diberikannya, baik yang di surga maupun di bumi, sehingga apa yang kukatakan pada saat ini harus dilaksanakan. Bukan optional, bukan pilihan. Silakan lakukan, silakan tidak. Ini bukan optional, bukan pilihan. Ini adalah perintah, amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 11 murid. Dengan kuasa ini pun, karena segala kuasa, aku mempunyai otoritas ini di surga maupun di bumi. Bukan hanya di bumi, tapi juga di surga. Semuanya otoritas seperti Paulus katakan, diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Jadi dampaknya apa? Dampak pertama adalah, sekali lagi kembali, di antara 11 murid itu, ada mereka yang ragu-ragu. Dengan kata lain Tuhan mengatakan, lihatlah aku, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi bagi kalian, bagi kamu yang masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu lagi. Stop. Tapi justru imanmu dikuatkan. Look at me. Aku telah dibangkitkan dari mati. Dan sebentar, Tuhan Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagi kalian yang bagi teman, 11 murid, bagi kalian yang beberapa ini yang ragu-ragu, jangan ragu-ragu lagi. Nah, dampak kedua kemudian, implikasi kedua. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku. Apa yang kukatakan ini mempunyai otoritas. Baru masuk ayat 19. Maka itu dimulai dengan kata, karena itu, therefore, karena itu, Tuhan Yesus baru mulai mengatakan, pergilah dan muridkanlah semua bangsa. Go and make disciples of all nations. 1. Go, 1. 2. Muridkanlah mereka semua bangsa. 3. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Sekali lagi, ini bukan keputusan dari perdana gereja untuk membaptiskan seseorang. Apa yang sekarang ada di gereja main church, bahasa Inggris ada pembaptis, itu bukan sesuatu program yang dibuat oleh gereja, tetapi gereja itu melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Amanat daripada Tuhan Yesus, membaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keempat, ajarkan kemudian mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu. Ya. Jadi perintah ini, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus berbicara kepada 11 murid. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan di antara 11 murid, oh Petrus, kamu mempunyai karunia untuk penginjilan lebih hebat daripada si Thomas. Oleh karena itu tugas ini hanya untuk berlaku bagi kamu. Atau Yohanes, kamu lebih jago ngomong, memberitakan firman atau menceritakan tentangku. Oleh karena itu tugas ini hanya Petrus dan Yohanes. Yang lain gak usah. Perhatikan ya, Tuhan Yesus tidak memilih-milih siapa dan siapa yang harus melaksanakan amanat ini. Tapi Tuhan Yesus berbicara kepada 11 murid, kepada kata intinya kepada muridnya, yang mana amanat ini berlaku bagi semua muridnya ini. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita menyebut diri kita adalah murid daripada Tuhan Yesus,
Kita percaya, orang percaya, dan kita adalah murid daripadanya, dan kita tidak bisa lari dari perintah ini. Kita tidak bisa bilang bahwa perintah ini hanya berlaku untuk si A, si B, si C, tapi bukan saya. Betul, ada orang yang mungkin mempunyai karunia dengan yang diberikan memang. Dia bisa melakukan penginjilan dengan sepertinya begitu mudah. Ya, tentu bukan kekuatan dia, pertolongan Roh Kudus, tapi dia bisa melakukannya dengan lebih mudah daripada saya mungkin. Mungkin saya harus berjuang mati-matian, mungkin dia ya berjuangnya nggak sebanyak saya lah. Betul. Ingat ada perumpamaan Tuhan Yesus yang ada orang yang diberikan 5 talenta, 2, 1. Tetapi apa yang diperintahkan oleh dalam perumpamaan itu tuannya, kurang lebih mengatakan bahwa baik kamu punya 5, baik kamu punya 2, baik kamu punya 1, kamu semua harus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mengolah, berbuah. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh yang satu, kita tahu bahwa yang punya 1 talenta bilang enggak. Malah dia bilang tuannya kejam. Dia simpan di bot. Dia nggak melakukan apa-apa. Satu hal yang harus kita catat ya. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kalian 11 murid harus menghasilkan 3.000 orang sekali kamu penginjilan misalkan. Ya, Petrus pada waktu dia berkhotbah 3.000 orang bertobat pada saat itu. Tuhan Yesus tidak berbicara tentang berapa yang kamu hasilkan. Tapi yang Tuhan Yesus tuntut adalah kita semua yang mengatakan, kalian semua yang mengatakan diri adalah murid daripada muridku, melaksanakan apa yang kau perintahkan ini. Ya, jadi pada ayat 16, pada ayat 19, pada waktu Tuhan mengatakan pergilah dan muridkanlah. Sebelum kita bisa memuridkan, tentu harus ada orang yang mendengar dulu tentang siapa Yesus. Ya, saya bacakan, diambil dari Roma pasal 10. Ya, Roma pasal 10 ayat 9. Ini kerinduan dari Rasul Paulus melihat, kerinduannya untuk melihat bangsa Israel atau percaya pada Kristus. Ini kerinduan hatinya ya. Ini Roma pasal 10 ayat 9. Saya lompat mulai dari ayat 9 ya. Roma pasal 10 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya lompat ke ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, nama Yesus, akan diselamatkan. Tetapi di dalam ayat 14, Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Pertanyaan retorika daripada Rasul Paulus. Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Lalu, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Lalu, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana orang bisa percaya pada Kristus kalau tidak ada yang memberitakan? Ya, tidak ada yang mendengar. Tapi bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Keselamatan, salvation, itu bukan hanya eksklusif milik pribadi-pribadi tertentu. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam Kristus Yesus, kasih anugerahnya itu berlaku atau diberikan kepada semua orang. Kita tidak bisa memuridkan seseorang kalau seseorang itu tidak pernah mendengar tentang Yesus. Dia tidak bisa percaya pada Yesus kalau dia tidak mendengar, tapi dia tidak bisa mendengar kalau tidak ada yang menceritakannya. Menceritakan firman Tuhan yang begitu indah,
Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi bagaimana orang bisa mengamini ini kalau tidak ada yang memberitakannya, menceritakan pada orang itu tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Jadi, selalu saya katakan beberapa orang, tidak usah mengajak orang ke persekutuan atau ke gereja. Mungkin ada orang yang nggak setuju. Tapi yang harus kita lakukan adalah ceritakan pada orang itu tentang Yesus. Bukan tentang gereja kamu, bukan tentang persekutuan kamu, bukan tentang betapa hebat dan megahnya gereja kamu. No. Ceritakan kepada orang itu tentang Yesus. Lalu sekali lagi, bagaimana? Tapi penginjilan itu bukan saya. Saya nggak bisa. Persepsi orang, mungkin ya, kalau dengar kata penginjilan, coba kalau kita jujur aja, kalau kita secara natural kalau ada orang bicara penginjilan, langsung pikiran kita kemana-mana kan. Wah, mesti ke kampung ini, ke pedalaman ini, ke luar negeri, ya. Betul, saya nggak bilang itu salah. Tetapi pada saat yang bersamaan, penginjilan itu bukan hanya dalam konteks seperti itu. Bagaimana dengan saudara kamu? Adik, kakak? Bagaimana dengan istri kamu? Suami kamu? Anak-anak? Teman baik, teman dekat? Pacar kamu? Dan yang lain-lain? Teman kerja kamu? Kalau kita mulai melihat itu, berarti penginjilan itu bukan selalu ke luar negeri, ke kampung ini, ke halaman ini. Ada yang terpanggil memang untuk ke sana, dipersiapkan oleh Tuhan. Ada pula yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan penginjilan di jalanan. Ya, saya pernah ikut di Melbourne, di City, bagi-bagi track di jalanan, serem. Ya. Tapi orang seringkali persepsinya begitu kan. Kalau udah selalu ngomong pergi, wah langsung dia pikir gila, gue mesti ke kampung ini, kampung itu, wah bukan gue deh, gue ntar mandi susah, boro-boro mau ke WC, umpamanya 100 berapa ratus meter, 150 meter kalau nggak salah waktu itu dia cerita, dia baru bisa dapetin WC. Bagaimana? Ntar tidur nggak tahu di kasur mana. Teman saya baru pulang dari misi di Kupang, dia cerita, dia pulang sini sampai Melbourne, kaki dia rash. Dia curiga waktu di Kupang atau kenapa, mungkin tidur kasurnya ada kutu. Siapa yang berani? Kalau kayak begitu, enak amat. Baru-baru di Melbourne gue udah enak tidur begini, suruh gue tidur di situ. Tak dulu. Tapi sekali lagi, ya, mari kita lihat dari sudut yang sederhana dulu. Lihat keluarga kita. Lihat teman-teman kita di sekeliling kita aja. Ya, nggak usah berpikir terlalu jauh dulu. Ya, saya pun pribadi punya beban untuk keluarga saya, untuk mama saya. Menariknya baru kemarin saya hari Sabtu ketemu, saya ngobrol. Ya, saya sharing lah tentang gospel, tentang Injil. Kita harus berpikir gini ya, saya rasa. Kalau kita semua yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus, dan kita melihat, bukan kita menghakimi, tapi kalau kita melihat orang-orang lain yang belum percaya, adakah pergumulan dalam hati kita? Ya. Karena kita bukan karena kesombongan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita tahu di dalam Kristus ada kepastian, ada satu janji yang pasti tentang keselamatan itu. Sedangkan mereka yang di luar Kristus, mereka ini gak ada satu kepastian. Dan konsekuensinya pada akhirnya itu adalah kekekalan sifatnya, selamanya
Bukan seperti hidup kita di dunia ini, 70 tahun, 80 tahun, mungkin maksimum 100 tahun, dengan segala macam teknologi medical yang hebat. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, konsekuensinya nanti itu adalah kekekalan selama-lamanya. Apakah kita tidak rindu mempunyai setidak-tidaknya sedikit-dikitnya di dalam hati dan pikiran kita, apakah tidak punya satu kerinduan untuk bahwa orang ini perlu mendengar Kristus? Keselamatan, kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus perlu didengar oleh orang ini. Bukan hanya milik saya. Kasih anugerah Tuhan diberikan pada semua orang. Kok kenapa saya jadi begitu egois? Keselamatan hanya disimpan untuk diri saya. Gue gak peduli lo mau kemana, yang penting gue selamat. Apakah itu mentalitas yang kita miliki? Sedangkan sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada 11 murid, perintahku ini, amanatku ini berlaku untuk semua kamu 11 murid. Kamu harus melaksanakan tugas ini yang kuperintahkan. Dan kalau 11 murid, bayangkan sejenak, kalau 11 murid tidak melakukan ini, hari ini tidak ada namanya kekristenan. Hari ini kita tidak duduk di sini. Kemungkinan besar. Baru hari Sabtu, hari Jumat, saya lihat di dokumentari di YouTube tentang bagaimana kekristenan itu expanding to the whole world. Expanding apa ya bahasa Indonesianya? Menyebar. Bagaimana kekristenan itu menyebar ke seluruh dunia. Menarik sekali. Dimulai dari para murid ini. Para murid yang mereka ini bukan ahli teologi ya, by the way. Kita tahu ya. Mereka ini pendidikannya mungkin rendah. Mereka bukan orang pintar, bukan orang kaya, bukan orang berpendidikan PhD segala macam. Mungkin hanya Paulus yang termasuk orang pintar. Yang lainnya enggak, nelayan. Yang enggak dianggap pada masa itu. Tetapi dengan iman dalam Kristus, dengan Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka, mereka bisa memutarbalikkan seluruh dunia. Yang tadinya mereka menjadi persekusi oleh kerajaan Romawi, akhirnya kekristenan atau Christianity itu menjadi agama resmi daripada Romawi, kerajaan Romawi. Dari yang dipersekusi akhirnya menjadi agama yang diakui oleh kerajaan Romawi, dipegang oleh the Emperor Raja Konstantin. Karena mereka mengamini, karena mereka memaknai apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dengan secara serius. Gereja menjadi unstoppable. Sekali lagi, doakan mungkin suatu hari kalau saya balik lagi kita mulai, mungkin saya bisa mulai seri Kisah Para Rasul, saya lagi bergumul. Karena di situ kita bisa melihat lahirnya gereja. Bagaimana gereja itu bisa unstoppable dengan penyebaran Injil. Bagaimana Injil itu unbelievable. Tidak bisa dipercayai, luar nalar kita. Tapi kalau saya lihat hari ini dengan kemegahan gereja, dengan segala macam alat dan program dan segala macam, dengan banyaknya orang pintar, tapi kok kenapa penyebaran Injil seperti mandek? Yang akhirnya gereja umumkan kepada jemaat adalah, ya nih di gereja kita ada program ini, ada program itu, program ini. Itu bukan panggilan gereja pada mula-mula. Panggilan gereja adalah titik beratnya memberitakan Injil Kristus Yesus, bahwa di dalam Kristus Yesus ada pengharapan. Yang hancur menjadi ada pengharapan. Ada satu jalan keselamatan, kepastian, di mana orang yang berbuat dosa jauh daripada Allah menjadi satu, dipandang di mata Allah menjadi satu kebenaran. Bukan, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memperkenalkan kepada dunia program ini, program itu, program ini, program itu. Bukan, Tuhan Yesus hanya sederhana. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita perhatikan ya, kata pergi berarti sifatnya itu aktif, bukan pasif. Jadi orang Kristen itu tidak pasif, tetapi aktif. Membawa berita Injil ini kepada orang lain. Perkara orang lain itu mau percaya atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita adalah membawa berita Injil ini kepada dunia yang sudah jatuh dan gelap ini.
sifatnya gereja itu harus aktif. Bukan gereja dengan satu bangunan yang megah lalu dia duduk aja, dia tunggu sampai orang datang. Bukan begitu. Gereja bangunannya bangunan. Karena sifatnya aktif, satu hal juga kita perhatikan. Berarti yang namanya orang Kristen itu bukan hanya di satu tempat, di satu gereja pada jam tertentu. Orang Kristen ada yang bekerja di lingkungan perusahaan ini, di kantor ini, dia berarti menyebar kemana-mana. Karena sifatnya itu aktif, berarti dimanapun Injil itu seharusnya bisa diberitakan. Maka itu tidak heran jikalau pada gereja mula-mula Injil itu akhirnya menyebar kemana-mana. Karena semua orang mengambil bagian daripada amanat agung ini dimanapun mereka berada. Bukan hanya karena di gereja hari Minggu mereka sepertinya bisa bagaimana, tetapi hari Senin sampai Sabtu tiba-tiba semuanya mati. Tapi itu bukan yang dilakukan oleh para gereja mula-mula. Dan juga kalau kita lihat sejarah gereja, mungkin kalau ada yang mau Google suatu hari nanti, cari yang namanya kelompok The Puritans. Bagaimana mereka juga mengamini amanat agung ini. Sehingga makanya kita tidak heran Injil atau kekristenan itu menyebar dengan begitu pesat ke seluruh berbagai macam dunia. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Sekali lagi, saya bukan bilang bahwa orang untuk ajak ke gereja, ceritakan tentang Yesus pada orang-orang itu. Ceritakan. Kalau mereka sudah percaya, belum selesai nih. Langkah berikutnya adalah muridkan. Muridkan itu artinya apa? Berbagi hidup dengan mereka. Baca firman, berdoa bersama-sama. Saya backtrack sedikit ya. Orang seringkali juga takut salah satunya tentang kalau dengar kata penginjilan Allah lalu dia bilang bukan diri dia. Kenapa? Karena mereka langsung berpikiran yang kompleks. Mereka pikir itu penginjilan itu harus berdebat secara teologis, mengetahui bahasa Yunani, mengetahui bahasa Ibrani dan segala macam tetek bengek. Tetapi penginjilan itu sebenarnya sederhana. Saya selalu kata pada orang, memang ada tempatnya. Kalau memang Tuhan mau kamu berdebat, berdiskusi secara teologis, dia akan siapkan kamu. Tapi satu hal yang sederhana saja. Ceritakan kepada orang itu, sebelum kamu mengenal Kristus dan sesudah kamu mengenal Kristus, apa yang terjadi dalam hidupmu? Transformasi apa yang terjadi dalam hidupmu? Jadi dengan kata lain, kamu menceritakan hidupmu dalam Kristus. Kristus itu siapa bagi dirimu? Ceritakan kepada orang itu. Dan bahkan dengan begitu kadang-kadang lebih efektif karena orang melihat sesuatu hal yang real, bukan hanya teori. Kasih tahu kepada orang-orang itu, dulu saya begini sebelum mengenal Kristus, tapi sekarang saya gini. Seperti tadi Noni sharing, dia dulu nggak tahu siapa, dia cuma lihat kokonya yang pelayanan, kemudian dia mencari tahu dan segala macam, dan akhirnya dia sendiri melayani sekarang. Ceritakan pada orang itu transformasi yang terjadi dalam hidup kita pada waktu kita mengenal Kristus. Memang problemnya adalah kalau tidak ada transformasi yang terjadi apa-apa, lalu bagaimana mau cerita orang tentang Yesus? Nah berarti itu kita harus bertanya lagi tentang diri, hubungan kita pribadi dengan Kristus. Jadi sekali lagi, sesudah pergi memberitakan Injil, Tuhan Yesus katakan, muridkan. Pemuritan. Ada dua hal yang selalu harus kita ingat dalam pertumbuhan gereja, dalam proses kehidupan bergereja. Satu penginjilan, 2P ya. Satu penginjilan, kedua pemuritan. Dua hal ini tidak ada dalam kehidupan gereja. Gereja tinggal tunggu kapan matinya. Tidak ada penginjilan, tidak ada pemuritan, game over. Kalau menurut saya, pandangan saya apa yang saya pelajari. Karena itu yang terjadi dalam gereja mula-mula. Tidak ada penginjilan, tidak ada pemuritan. Terserah mau program bagaimana hebatnya, kayak tidak ada penginjilan, tidak ada pemuritan, gereja tinggal tunggu waktunya saja. Dan itu banyak terjadi, apalagi di Australia. Ketika kita tidak lagi melakukan dua hal komponen ini, tidak ada lagi kerinduan, habis gereja.
Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan kemudian baptiskan mereka. Saya hanya ingin sedikit saja ya, baptiskan mereka. Pertanyaannya ini yang saya gumuli, siapa sih yang berhak membaptiskan seseorang? Misalkan hari ini di gereja utama ada pembaptisan, tentu di sana pendeta yang baptis kemungkinan besar. Ini mungkin sedikit kontroversi ya. Sekali lagi mungkin orang nggak setuju nih kalau yang dengar. Saya pikir semua orang yang dewasa dalam imannya harus siap untuk bisa membaptiskan orang. Bayangkan sejenak kalau kamu lagi di hutan, cuma kamu sama teman kamu ceritain ke dia tentang Yesus, lalu dia dengar, wah dia percaya, dia bilang dia mau dibaptis. Kamu bilang, oh ntar dulu, nggak ada gereja hari ini. Tunggu, gue samperin, kenalin sama pendeta gue. Nggak tahu di mana pendetanya, gue baru bisa sampai lagi di tempat itu sebulan lagi. Lu tunggu aja sebulan lagi ya, atau 3 bulan lagi. Gak bisa sih. Setiap orang yang namanya murid, ya murid sekali lagi, murid Kristus, dituntut mempunyai suatu kedewasaan iman makin hari. Oleh karena itu orang itu harus siap ketika panggilan itu datang di depan matanya. Orang ini mau dibaptis. Bagaimana baptisnya? Ya Tuhan Yesus sudah kasih tahu di sini. Baptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus gak suruh cari aja formula sendiri. Enggak, udah ada di sini. Kalau kita lupa ya udah aja buka Matius 28 ayat 19. Tapi kita semua harus siap. Yang namanya murid tuh harus siap. Murid Shaolin, kalau saya nonton film silat dulu, itu dia harus siap. Setelah ditempa bertahun-tahun di Shaolin, dia harus siap kemudian untuk memenuhi panggilan apapun yang diserahkan padanya. Dan kemudian terakhir, ajarkan mereka. Ajarkan mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan padamu. Apa yang tulis dalam firman, ajarkan pada mereka. Tapi ini juga menjadi satu dilema. Karena banyak orang Kristen yang juga tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa, lalu suruh ajarin orang. Bagaimana? Maka dia takut begitu disuruh penginjilan, di segala macam. Ya? Maka itu selalu saya katakan, saya nggak tahu udah berapa kali saya katakan dalam persekutuan ini. Melangkah menjadi orang Kristen yang imannya dewasa. Bukan sempurna ya, nggak ada yang sempurna kita, tapi menuju kepada kedewasaan iman. Ciri khas kedewasaan iman, kita mulai mempunyai kerinduan untuk membaca firman, berpikir, bergumul, berjalan bersama dengan Tuhan, mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti, ketika Tuhan bilang, ini kesempatan, ini waktunya, kamu harus mulai mengajar kepada orang. Dengan kata lain, kamu harus mulai kasih contoh pada orang lain. Apa arti membaca firman Tuhan? Apa arti berdoa? Sekaligus, maka itu semua ya, dalam ayat 19-20 itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu semua berhubungan. Pergi, muridkan, baptiskan, ajar. Pergi, baptiskan, muridkan, baptiskan, ajar. Itu semua gak bisa diambil, oh saya ini aja, saya ini aja, saya ini. No. Perintah 4 ini semua satu kesatuan yang diperintahkan kepada 11 murid, di mana mereka semua harus melakukan hal ini. Sekali lagi Tuhan Yesus gak bilang, Petrus kamu lakukan yang pertama, Yohanes kamu lakukan yang kedua. Enggak. Semua mendapat bagian yang sama, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama. Ya. Dan yang indahnya, Tuhan Yesus memberikan satu janji. Di dalam melakukan ini semua, ayat 20, aku selalu bersamamu, bahkan sampai kepada akhir zaman. Aku selalu bersamamu. Maka itu, ini bukan kekuatan kita pribadi, tetapi semata-mata karena kekuatan daripada Tuhan sendiri. Kasih anugerah Allah yang diberikan pada kita dalam melaksanakan tugas yang tidak mudah ini. Sama sekali tidak mudah ya. Tapi Tuhan berjanji, aku selalu bersamamu, bahkan sampai kepada akhir zaman. Pertanyaan sebagai penutup. Kapan terakhir? Ini pertanyaan buat saya juga ya. Baru tadi malam saya diskusi dengan istri saya, panjang lebar.
Kapan terakhir kita pernah menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang khususnya belum percaya? When was the last time we told about Jesus to those who have not believed, to the unbelievers? When was the last time? Kapan terakhir? Terus terang ya, saya jujur sama semua nih di persekutuan ini. Saya bilang sama istri saya menjumpai kesulitan dalam menjawab pertanyaan itu. I found it difficult to answer my own question, to answer that question. Saya menjumpai kesulitan. Kapan ya terakhir? Saya menceritakan kepada orang yang belum percaya tentang Yesus Kristus. Maka itu sekali lagi, pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, menjadi satu teguran yang keras buat saya. Satu hal yang saya perlu selalu ingat, bahwa ini sekali lagi adalah amanat, is a command, perintah, bukan opsi, bukan optional yang Tuhan Yesus berikan. You can do it, you cannot do it. Tapi ini adalah perintah bagi setiap orang yang menyebut dirinya adalah murid daripada Tuhan Yesus. Saya akan tutup di situ. Nanti kalau ada pertanyaan habis ini kita boleh lanjutkan. Oke, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Jujur Tuhan, yang tidak mudah, firman yang tidak mudah, menjadi satu teguran keras bagi hamba sendiri. Tuhan, tapi kiranya firman yang indah ini menguatkan kami semua, mengingatkan kami semua untuk mempunyai kerinduan memberitakan kabar Injil yang baik dalam Kristus Yesus, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Kiranya itu Tuhan, biarlah kiranya kerinduan itu ada dalam hati dan pikiran kami, untuk kami mau menceritakan tentang Yesus Kristus pada orang-orang, dimanapun Engkau tempatkan kami. Berikan kami hikmat, kekuatan, keberanian, dan juga Tuhan, kirimkanlah kesempatan atau orang-orang tersebut di hadapan kami. Berikanlah kesempatan pada kami, Tuhan, untuk membawa Injil kepada mereka. Tuhan, ajarkanlah, ingatkanlah juga gereja-gerejamu. Jangan hanya duduk diam, tetapi aktif pergi. Jadikan murid semua bangsamu, membaptiskan mereka dan mengajarkan mereka segala hal yang Kau perintahkan, untuk menaati semua itu. Dan janji-Mu Tuhan, terima kasih bahwa Engkau akan selalu bersama dengan kami sampai akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus.